Rofi. Jadi pada hari ini Bu Rofi dan Bu Titi akan melakukan coaching ya? Iya, rencananya nanti mau coaching sama. Bagus sekali. Sebelum melakukan coaching, perlu saya sampaikan Bu Rofi, pada kegiatan coaching kali ini saya sebagai pengamat atau observer yang akan mengalami proses coaching Bu Rofi dengan Bu Titi. Nah, nanti ketika dalam pengamatan saya akan menggunakan metode penilaian yang mengacu beberapa komponen Bu. Salah satunya yang pertama itu berkaitan dengan apakah coaching yang dilakukan Bu Rofi nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita dulu. Selanjutnya apakah pertanyaan pokok yang disampaikan Bu Rofi nanti sesuai dengan kata kunci yang dari coachingnya. Dan yang terakhir itu adalah mendengarkan jawaban atau respon dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Bu Rofi, begitu ya Bu. Terus yang hal yang tidak tahu tentu Bu Rofi jangan lupa untuk menggunakan prinsip dari coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Begitu Bu Rofi. Oke, siap Ika. Nah, baik Bu Rofi, sebelum dilakukan proses coaching ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rofi. Apakah Bu Rofi berkenan menjawab? Oke, siap Ika. Baik, begini. Terima kasih Bu Rofi. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Rofi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, rencana saya dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan terkait dengan kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan penuh kepada coaching saya. Baik, luar biasa ya Bu Rofi ya. Jadi dari ketiga hal tersebut, kompetensi inti yang Bu Rofi kembangkan tadi, yang ingin saya tanyakan, kompetensi mana yang menjadi kompetensi spesifik menurut Bu Rofi yang akan dilakukan coaching? Yang ingin saya spesifikkan dari ketiga hal tadi, terutama di mendengarkan aktif, Ya. sama memberikan pertanyaan bobot. Mendengarkan aktif dan bertanya bobot ya Bu ya, luar biasa sekali. Nah, dari hal tersebut Bu Rofi, kira-kira nanti indikator tercapaiannya itu bagaimana Bu? Indikator tercapaiannya, saya berharap coach saya itu bisa menemukan solusi dan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan, serta langkah-langkahnya apa yang mau dia lakukan secara konkret ke depannya seperti itu. Luar biasa. Jadi indikatornya di sini harapannya coachingnya ataupun titik nanti akan bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan bisa menentukan langkah-langkah ke depannya. Begitu ya Bu Rofi ya. Luar biasa. Baik Bu Rofi, semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang menjadi harapan Bu Rofi dan Bu Titi nanti akan menjadi membawakan hasil yang baik begitu. Dan nanti ketemu lagi dengan saya Bu Rofi ya. Selamat menjalankan proses coaching. Oke, terima kasih Bu Ika. Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Rofi. Gimana kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah Bu Rofi, kabar saya. Ya Bu Rofi, hari ini saya kebetulan ingin menyampaikan sesuatu, ingin bercerita tentang apa saja yang saya Mau cerita apa? Oh iya Bu Rofi, begini Bu Rofi. Saya kan di sekolahan ada permasalahan tepatnya di permasalahan kelas mengenai murid-murid saya. Iya. Nah, sepertinya murid-murid saya itu kok akhir-akhir ini kok sering ada ya Bu ya, sering kurang antusias. Mereka tuh kurang antusias setiap saya masuk ke kelas itu, mungkin kadang ada yang ngantuk juga. Nah, hal-hal seperti itu ya Bu yang membuat saya kepikiran untuk kedepannya, kepikiran bagaimana tuh kenapa sih murid-murid saya kok seperti itu. Oh gitu. Iya. Berarti berpikir memikirkan murid-muridnya seperti itu tadi. Sedangkan ini disampaikan saya, kita ngobrol-ngobrol di sini, dan Buti berharapnya seperti apa nanti hasil dari kita ngobrol-ngobrol nanti itu. Buti pengennya kita menghasilkan. Oh iya Bu, untuk Bu Rofi, dari kita ngobrol ini saya berharap nanti saya menemukan solusi, menemukan cara saya untuk menyelesaikan permasalahan saya di kelas dengan murid-murid saya, agar mereka itu lebih aktif lagi, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Ya, tadi disampaikan bahwa murid-muridnya kan kurang aktif. Iya. Menurut Bu Titi sendiri, kira-kira hal apa yang membuat
manfaatnya mendidik itu kurang? Mungkin ya Bu Rofi, yang mungkin selama ini saya setiap melakukan kegiatan pembelajaran mungkin memang kurang menyenangkan untuk murid saya, karena saya lebih terfokusnya ke anak-anak itu lebih pembelajaran yang monoton, jadi kurang bervariasi. Monoton, kurang bervariasi, Iya, kurang menyenangkan juga. seperti itu. Nah, kira-kira hal yang menyenangkan tadi saat dikatakan pendidik itu kurang menyenangkan. Iya. Berarti kira-kira hal yang menyenangkan apa yang membuat anak-anak itu tertarik? Hal yang mungkin yang membuat mereka menyenangkan itu mungkin dari metode saya atau cara saya yang saya pakai untuk anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin karena selama ini kan saya kalau anak-anak itu kan sering pakai sumber belajarnya kan tidak bervariasi, dan cuma pakai buku tes. Kadang kalau kita masuk itu cuma anak-anak gimana ini untuk hari ini kita sampai pelajaran apa, sampai halaman berapa, kita membahas apa, mungkin seperti itu ya. Mungkin menurut mereka itu hal yang kurang mengasihkan gitu. Ya, jadi tadi berarti karena kurang menyenangkan, Iya. itu karena pembelajaran itu metodenya ya seperti itu Iya, saja, iya. monoton, Betul, siap berarti ya, betul. jadi tidak kurang bervariasi. Iya betul. Nah, kira-kira menurut pendidik sendiri, apa yang kira-kira bisa dikembangkan dari pendidik sendiri untuk agar anak-anak tidak monoton tadi? Tidak monoton itu berarti harus seperti apa? Harus mungkin ya Bu Rofi, yang mungkin yang bisa saya lakukan kan sekarang itu pembelajaran kan harus berpihak pada muridnya, pembelajaran sepenuhnya pada muridnya. Mungkin untuk kedepannya di sini saya akan melakukan metode-metode di mana mungkin pada awal pembelajaran saya melakukan speaking dulu, terus melakukan mungkin mengajak anak-anak untuk menyanyi, mungkin seperti itu. Dan mungkin dengan hal seperti itu bisa membuat mereka merasa asik, merasa aktif dan menyenangkan. Mungkin juga bisa saya memakai dengan pola PJT, yaitu pakai game, game itu ya, mungkin bisa saya terapkan ke pembelajaran kepada anak-anak. Oke, nanti pendidik sendiri yang menyampaikan yang mau speaking, begini, PJT, kira-kira dari rencana tadi kan karena monoton akhirnya PJT itu rencananya mau speaking, begini itu peluangnya dari sekolah seperti apa? Maksudnya respon atau rencananya itu bisa teraplikasikan seperti apa? Kalau untuk seperti itu rencananya mungkin bisa saya aplikasikan ya. Kalau anak-anak kan bisa mungkin dengan TGT yang seperti yang saya sampaikan tadi, sebelumnya mungkin kita bisa merujuk ke, sekarang kan banyak anak-anak yang pakai handphone, pakai HP. Mungkin bisa kita dengan memakai browsing dengan YouTube, dengan pakai cara. Kalau sekarang kan ada media yang banyak, bisa anak-anak apa itu namanya yang di belakang itu loh Bu. Kita pakai kayak laptop, tapi itu nanti bisa menjuru ke belakang. Jadi anak-anak nanti kita kasih gamenya di situ. Apa sih sekarang namanya apa itu ya? Cepat ya. Itu kan juga media pembelajaran juga. Mungkin bisa seperti itu yang kedepannya mungkin saya lakukan kepada anak-anak saya. Luar biasa ya begitu ya. Jadi tadi mau rencananya speaking medianya juga dikembangkan, ada juga PJT berarti model ya, Model pembelajaran. Ya, kalau TGT lebih model pembelajaran. ya, model pembelajaran medianya juga. Kira-kira komitmen dari pendidik sendiri seperti apa nanti rencananya melaksanakan speaking untuk model pembelajaran dan media? Ya, saya berkomitmen untuk melakukan atau membuat rencana pembelajaran yang lebih mengasyikkan dengan menggunakan berbagai macam sumber yang seperti saya sampaikan tadi ya, pakai PJT, bisa juga dengan browsing, kita juga bisa pakai YouTube, dan juga pakai media pembelajaran yang kayak kan ada game juga kan itu namanya, mungkin bisa seperti itu lah, sehingga anak itu biar merasa happy, biar merasa tidak pernah bosan, akhirnya kan mengikuti pembelajaran juga senang, apa yang kita inginkan juga tercapai kepada anak-anak, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bibik ya. Berarti tadi dari yang disampaikan yang awal
awalnya tadi masih bingung. Iya, benar sekali. Bingung. Anak yang bosen tadi ya, kurang aktif tadi ya. Karena Bu Titi sendiri merasa monoton. Nah dari sini saya melihat antusiasnya Bu Titi untuk mau berubah menjadi lebih menyenangkan dengan melakukan speaking, bernyanyi, PGT, terus menggunakan model-model pembelajaran yang lain, media-media pembelajaran yang lain itu sangat luar biasa. Jadi semoga nanti rencana-rencana tadi seperti komitmen yang sudah direncanakan tadi dapat terlaksana dengan baik sehingga siswa-siswa murid-muridnya nanti bisa lebih aktif lagi, belajar lebih happy karena itu yang diharapkan dari Semoga kedepannya berhasil. Oke, semoga kedepannya Bu Titi juga terus ya karena semangat itu kan naik turun ya. Betul, moodnya dulu. Iya. Semoga nanti selanjutnya itu terus semangat untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Oke, semangat ya Bu Titi ya. Siap, Bu Rofi. Siap. Terima kasih banyak Bu Rofi untuk waktunya sudah diluangkan untuk semuanya. Oke, sama kasih Bu Titi. Ya sekian dulu dari pertemuan kita hari ini ya. Kita semangat. Siap Bu Rofi. Selamat siang Bu Rofi. Selamat siang Bu Ika. Bagaimana tadi sudah melaksanakan proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Bu Rofi? Alhamdulillah, saya merasa tadi proses coachingnya itu luar biasa, sudah bisa berjalan lancar sesuai dengan yang saya harapkan. Alhamdulillah, nampaknya memang benar apa yang sudah disampaikan Bu Rofi. Memang saya ketika mengamati tadi Bu Rofi, kegiatan proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Jadi Bu Rofi, baik Bu Titi ini saling sharing dengan proses yang sudah sesuai dengan saya begitu Bu Rofi. Baik Bu Rofi, menyambung dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rofi. Perkiraan menjawab Bu Rofi ya. Menurut Bu Rofi ini kira-kira indikator yang sudah sampaikan Bu Rofi di awal tadi waktu observasi tadi apakah sudah terpenuhi Bu di dalam observasi ketika Ibu melakukan proses coaching? Ya. Alhamdulillah, kalau menurut saya indikator yang seperti yang saya harapkan itu bisa terpenuhi dengan baik karena tadi saya menyampaikan saya berharap coaching itu bisa mendapatkan menemukan solusi beserta langkah-langkahnya. Dan tadi saya lihat Bu Titi sebagai coach saya itu dia yang awalnya sebelum coaching tadi masih bingung dengan murid-muridnya yang kurang aktif. Dan alhamdulillah setelah coaching tadi Bu Titi bisa menemukan solusi di mana yang harus diperbaiki sehingga nanti siswa-siswinya dapat lebih aktif sesuai yang diharapkan. Mulai dari tadi rencananya mau membuat media pembelajaran, dengan berinovasi dengan model-model pembelajaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini luar biasa sekali ya Bu Rofi ya. Memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan, memang proses coaching tersebut menurut Bu Rofi sendiri sudah sesuai dengan alur serta begitu ya Bu Rofi ya. Alhamdulillah tadi dengan alur kita juga tadi menurut saya tadi sudah sesuai dengan alur kita dari tujuannya, identifikasi masalahnya tadi, terus juga rencana-rencananya dan sampai komitmen tanggung jawabnya tadi alhamdulillah sudah Luar biasa, sesuai dengan catatan yang sudah saya lakukan Bu Rofi. Tadi waktu Bu Rofi dan Bu Titi melakukan proses coaching, saya juga memberikan catatan-catatan dan memang catatannya sangat positif. Jadi dari awal tadi menggunakan alur delta itu Bu Rofi sudah tujuannya sudah jelas, apa yang diharapkan Bu Titi dalam obrolan ketika coaching itu, proses coaching itu sudah disampaikan dengan baik. Kemudian ada identifikasi permasalahan. Bu Rofi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan dari Bu Titi sendiri. Selanjutnya ada juga proses rencana aksinya, di mana Bu Rofi sendiri juga sudah mengarahkan Bu Titi itu bisa menemukan rencana aksinya sendiri. Dan yang tidak kalah penting, Bu Rofi juga sudah melakukan atau menemukan rasa tanggung jawab dari Bu Titi sendiri untuk kedepannya dari rencana aksi, begitu ya. Dan yang tadi waktu saya amati yang sangat luar biasa, saya melihat kehadiran penuh Bu Rofi di kegiatan proses coaching, yang mana Bu Rofi juga mendengarkan secara aktif, kemudian juga Bu Rofi ini mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya Bu Rofi ini juga
juga bisa menemukan solusi dari permasalahan, bukan Bu Rofi, maksudnya Bu Titi ya, Bu Titi itu bisa menemukan solusinya sendiri atas coaching yang dilakukan Bu Rofi. Membahas yang sudah saya sampaikan tadi Bu Rofi, adakah yang ingin Bu Rofi kembangkan mengenai proses coaching atau kompetensi inti ke depannya gitu? Kalau menurut saya sendiri dari yang proses coaching tadi, saya merasa saya masih kurang dalam memberikan pertanyaan. Jadi saya berharap ke depannya nanti saya ingin terus belajar bagaimana caranya menyusun pertanyaan bobot itu agar saya bisa mengembangkan diri terkait dengan pertanyaan bobot. Itu juga termasuk dengan alat bertanya. Jadi saya dapat coaching seorang dengan lebih baik lagi seperti itu. Wah, luar biasa Bu Rofi. Padahal saya sudah melakukan pengamatan itu, Bu Rofi ini kegiatan proses-prosesnya sudah selesai. Tapi Bu Rofi ini masih berusaha untuk belajar lagi di kemudian hari. Semoga apa yang Bu Rofi lakukan pada proses coaching ini dan di kemudian hari ini Bu Rofi bisa memperbaikinya lagi. Sebenarnya sudah baik Bu Rofi, tapi Bu Rofi ingin belajar lagi. Alhamdulillah, syukurlah. Jadi nanti suatu saat Bu Rofi bisa memberikan coaching kepada teman-teman atau yang lainnya semakin positif, semakin baik kan, begitu Bu Rofi ya. Ya, mungkin itu Bu Rofi dari saya. Barangkali apakah ada pertanyaan dari Bu Rofi? Tidak demikian, saya merasa terima kasih sekali atas observasi dari saya. Terima kasih sekali, itu masukan yang bagus. Sama-sama Bu Rofi, kalian di sini juga sama-sama belajar ya. Tetap semangat. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik untuk depannya. Amin.